Maka perlu sebuah analisis dari data tadi. Karena kalau hanya apa istilahnya ya, data yang tersimpan eman-eman, gitu. Meskipun sebenarnya saya yakin orang tua kamu sudah niteni, oh ini kalau ini jangan dibolehkan hutang misalkan, oh ini nggak apa-apa hutang nggak apa-apa. Mungkin sudah niteni lah bahasa Jawanya. Tapi secara lebih jauh, nah itu kan belum diuji secara analisis ilmiah kan gitu. Nah, di sini nanti kita akan banyak belajar terkait dengan teknologi informasi ya, yang saya yakin bagi kalian sudah tidak asing ya. Semuanya sudah ambil update semua ya. Ya, Udah, udah Pak. ya. Oke, paling tidak ada dasar ya. Apalagi anak sekarang ya yang usia 3 tahun aja sudah biasa pegang gadget, pegang laptop sudah bisa. Beda dengan zaman saya dulu. Saya dulu orang IT, masuk kuliah IT, tapi masuk kuliah pertama itu nyalain komputer aja bingung. Zaman saya dulu menyalakan komputer saja bingung, karena memang nggak biasa. Saya dulu dari kampung juga, praktikum komputer itu paling secara waktu SMA itu berapa kali bisa dihitung ya. Jadi ya terbatas sekali. Nah, teknologi informasi di sini ya itu kalau kita lebih singkat lagi, teknologi yang memungkinkan manusia untuk apa? Mencatat, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim dan menerima pesan atau data. Ada mencatat ya. Berarti apa? Ngetik dan yang lainnya. Ada menyimpan store. Bedanya record sama store apa kira-kira? Jadi ada mencatat, ada menyimpan. Kalau record di sini ya dia sifatnya lebih ke sementara. Dan kalau menyimpan store, nah ini lebih ke tempat penyimpanan yang memang khusus disediakan. Sudah mengolah, terus mengambil kembali ya, dibuka lagi. Kita punya data lama dibuka lagi bisa. Mengirim entah lewat jaringan, lewat Bluetooth, WiFi dan yang lain. Menerima, nah ini satu paket dengan mengirim. Nah, ini teknologi informasi. Jadi komputer di sini ya punya peran cukup luas ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Yang mana peran komputer ini sudah mulai bergeser dengan adanya apa? Smartphone kita. Smartphone. Nah, dulu saya mau ngirim email ya harus ke warnet, harus bawa flash disk kan gitu. Lama-lama kamu kalau ngirim email ya tinggal buka laptop pakai modem atau pakai wifi. Nah, sekarang kita ngirim email nggak usah kemana-mana, buka HP aja selesai. Nah ini jadi pergeserannya sudah semakin luas sekali pergeserannya ya, sudah semakin jauh. Oke. Nah akhirnya di situ melahirkan ada namanya data, ada namanya informasi. Nah ini. Jadi kalau istilah saya semua yang tercatat di dalam komputer kita akan menjadi data ya. Nah, untuk bisa memahami data yang tersimpan di dalam komputer kita tadi, ya, kita butuh aplikasi. Ya kan, kalau untuk buka data tabel ya kita pakai Excel misalkan. Kalau pengen buka data gambar kita misalkan pakai apa ACDC misalkan. Nah, data-data tadi yang berupa tabel gambar tadi itu masih berupa raw data atau data mentah. Nah, bagaimana data-data tadi akan menjadi informasi bagi kita? Misalkan tabel pertama penjualan bulan Januari. Data kedua penjualan bulan Februari. Nah, dari sini kita bisa dapat informasi, bisa melalui grafik, bisa melalui gambar. Ternyata ada kenaikan laba misalnya. Ternyata ada peningkatan penjualan.
Ternyata ada misalkan penambahan barang. Nah, ini informasi ini. Nah, ini. Ya. Jadi kalau data itu masih mentah, kita lihat itu kita belum tahu apa-apa. Nah, setelah kita olah, kita dapat informasi. Contoh misalkan kalian memiliki NIM, NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Kalian tahu kira-kira arti dari NIM kalian apa? Tahu nggak kira-kira? Halo? Mungkin angkatan, Pak. Ya, yang paling jelas angkatan. Misalkan 520. 5 ini apa artinya? Ada nomor 5, 20, 05, 11, 0, berapa? 001, 002. Berarti kalian juga tidak tahu arti dari NIM kalian sendiri. Tidak tahu. Nggak Nggak tahu, tahu. Pak. Belum, Pak. Ya berarti masih data mentah itu. Karena kalau istilah saya, begitu lihat NIM kalian, oh saya tahu ini angkatan 20. Oh ini dari prodi Sasing. Oh ini anak nomor sekian urutannya. Jadi ada prodinya, ada angkatannya, ada jenjangnya. Nah, S1 apa S2 atau S3 ada. Nah, itu berarti data mentah tadi diolah jadi informasi. Nah, ini. Nah, teknologi sendiri yaitu kaitannya dengan seni atau sains dengan menerapkan ya teori ke dalam praktek. Lebih ke realisasi dari teori, itu namanya teknologi. Ya. Teknologi itu bentuk realisasi dari sebuah teori. Ada teori misalkan benda itu bisa melayang, tidak jatuh ke bumi misalkan. Nah, teori itu diwujudkan dalam sebuah alat atau benda nyata, bisa nanti jadi pesawat atau jadi roket atau apa kan gitu. Jadi ini realisasi dari sebuah teknologi. Nah, banyak nanti di situ ada misalkan teknologi telepon. Itu kan dari sebuah teori terkait dengan suara yang bisa merambat atau diubah menjadi sinyal listrik. Nah, teori itu diimplementasikan dalam sebuah teknologi yang namanya telepon. Nah, mobil apalagi itu gabungan dari puluhan bahkan ratusan teori. Mulai dari teori sistem as, gesekan, teori udara, teori elektronik, teori pembakaran, ya, teori sistem kemudi, sistem pengereman. Zaman dulu kalian fisika kan sering ngitung berapa lama waktu pengereman kan itu ya. Ada motor kecepatan sekian, melaju kecepatan sekian. Dengan rem membutuhkan waktu 5 detik sampai berhenti. Berapakah gaya gesekannya kan gitu kan dulu sering. Nah, implementasinya atau teknologinya ya pengereman itu yang sudah dipakai kita sehari-hari. Nah, itu teknologi ya. Nah, berarti teknologi informasi di sini adalah teori-teori informasi ya yang sudah diaplikasikan dalam bentuk alat ya. Nah, ini. Jadi kalau zaman dulu orang memberi informasi itu melalui gambar, melalui coret-coretan, patung misalkan. Itu dulu gitu ya. Orang memberikan informasi ke orang lain lewat gambar atau patung dan yang lainnya. Nah gini, orang memberikan informasi tinggal lewat komputer, WA, SMS, sudah mudah sekali kan. Itulah teknologi informasi. Dari teori-teori informasi tadi diwujudkan menjadi sebuah alat dia. Dan handphone ataupun komputer pun juga di sini gabungan dari ratusan atau bahkan ribuan teori ya, kaitannya dengan data, dengan bilangan biner, bilangan desimal, bilangan-bilangan yang lainnya.
belum lagi nanti konsep elektronik